dia akan memenuhi syarat tugas TS ujian tengah semester. Walaupun telat, kita akan membahas Android Studio di sini. Ini nama aplikasinya. Jika ada yang belum mempunyai Android Studio, akan download di Google atau di web yang lain. Di Android Studio itu kita harus stabil dan RAM dengan juga harus tinggi karena dia mempunyai 40 GB. Kalau RAM kita cuma 2 atau 4, ya nggak bakal kuat tetap. Ini lagi loading. Ini kita lihat dulu. Ini contoh Android saya yang ini contoh Android yang sudah saya buat. Nah, kita akan open file. Nah, ini project yang saya sudah buat. Jadi ini cuma tampil dari XML atau Java, tampilan doang. Jadi belum bersifat mempunyai fungsi antara bertransaksi, contohnya seperti nominalnya akan berkurang atau bertambah. Jadi kalau misalkan kita mempunyai project itu, kita akan membuat dua file. Jadi file yang pertama sama yang kedua itu harus terkoneksi. Kita yang pertama saya membuat login, kita relatif layout. Jadi ketika dia menginput username sama password dan dia mengklik login, dia akan mengarah ke beranda. Dia akan mengarah ke beranda, dan itu juga akan meminta password dan ID, username dan password. Nah, di sini username dan password biasanya itu adalah manual. Saya membuat di sini. Saya belum mempunyai registrasi. Jadi contoh misalkan dia ingin login di aplikasi ini, dia harus mempunyai username sama password. Ini saya buat username sama password itu manual. Nah, di sini ada share ID-nya text user dan passwordnya dan login. Jika user itu login, dia misalkan password sama username-nya berhasil, dia akan masuk ke tampilan login. Ketika dia salah, nanti dia akan muncul kelas, yaitu notif itu misalkan password Anda salah atau username Anda salah, contohnya kayak gitu. Nah, ketika dia masuk ke username sama passwordnya benar, dia akan muncul notif kelas ini selamat datang di EPS Banking, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke beranda. Nah, masuk ke beranda, di sini ada fitur isi saldo, transfer, menu, dan lain-lain. Di sini banyak tuh, ya kan? Nah, contoh di isi saldo. Isi saldo ini bersifat non-aktif. Yang aktif itu hanya transfer. Kenapa yang aktif transfer? Karena saya akan mengarahkan si user itu ke transaksi. Contoh, si user itu mengklik button atau mengklik icon transfer, dia akan mengarah ke transaksi. Nah, lalu si user itu menginput transaksi seperti pilih bank tujuan, nama penerima, nomor rekening, sama catatan. Jika si user itu sudah melakukan transaksi, dia mengklik kirim, button kirim, lalu dia akan mengarah ke transaksi kedua. Karena kita demi keamanan, kita akan meminta kode PIN di sini. Silakan masukkan PIN Anda. Nah, si user itu ketika dia sudah memasukkan PIN, lalu dia mengklik kirim, dia akan mengarah ke transaksi selesai.
Nah, di sini bersifatnya nonaktif. Jadi saya tidak memberi nominal. Contohnya dia transaksi, misalkan dia mau transfer berapa duit misalnya gitu. Lalu dia akan mengarah ke transaksi selesai. Nah, rekening yang tujuan yang dituju dia akan bertambah. Nah, rekening yang kita kirim dia akan bertambah. Nah, kita yang ngirim dia akan berkurang. Di situ saya sedang melakukan perbaikan. Nah, di sini yang transaksi ini Javanya, bahasa Javanya ketika dia melakukan transaksi intent, selanjutnya new baru intent dari transaksi ke transaksi kedua. Jadi contohnya user misalkan mau ke bottom di transaksi sudah selesai transaksinya, lalu dia diarahkan ke transaksi kedua. Nah, dari transaksi kedua Javanya dari transaksi kedua ke selesai. Ini nama folder ya, nama file selesai. Nah, ketika misalkan dia melakukan transaksi salah atau memasukkan pinnya salah, di sini ada notif yang namanya TOAS notification, maaf pin Anda salah, seperti itu. Nah, saya mempunyai, coba kita run dulu file kita. Kita running dari visor. Contohnya kayak gini. Tuh, dia nunggu apa proses. Jalan karena emang koneksinya harus benar-benar stabil. Nah, kita masukin karena user password sama username itu di sini, karena di sini masih manual, string username sama string password agar passwordnya 147369. Masukin ini passwordnya 369 selesai. Kalau gitu misalkan kita balikin lagi, sekarang kita salah dari kan gitu. Di sini ada notif, kok salah sih yang gitu. Nah, itu fungsinya ini, itu fungsi dari sini. Kok salah sih yang gitu, atau kita ganti password Anda salah, atau ini harus jalan lagi. Ayo, berarti harus jalan lagi. Terus selanjutnya kita password dan username itu benar, kita ambil masuk. Di sini fitur ada isi saldo, ada menu, ada wallet, pembayaran, ada kris, pulsa, data, dan data. Itu tidak bersifat aktif buttonnya, fiturnya maksudnya. Nah, yang aktif itu adalah transfer. Nah, di sini user akan melakukan transaksi, pilih bank tujuan contoh. Nah, ini saya memakai spinner.
yang ada di spinner adanya di values string. Nah, di sini saya memakai result string name array, string array name pilih bank atau pilih bank tujuan. Nantinya ada DNI bisa duduk dengan string array. Nah, lalu ini kita panggil di beranda di transaksi fenomena ini kan pilih bank. Kenapa merah? Tapi kita ganti pilih bank tujuan. Nah, lalu user itu akan melakukan transaksi mandiri, nama penerimanya saja, selanjutnya nomor rekeningnya misalkan nomor rekening 08 misalkan ini berikutnya catatan siang lalu kan kita kirim. Nah, di sini demi keamanan kita melakukan transaksi memasukkan PIN. PIN-nya berapa di sini karena kita nggak tahu, ya kan. Ini transaksi kedua, masukkan PIN. Nah, di sini transaksi kedua PIN-nya berapa? Nah, sini sama kan, masukkan PIN. Passwordnya masih manual 147369. Nah, transaksi berhasil. Ya kan, ketika si usernya klik selesai, dia akan mengarah ke beranda lagi seperti itu. Ini program saya yang sudah saya buat. Nah, di sini ada program teman saya yang pada saya maksud gitu. Ini dia saya menggunakannya di loading halaman. Ini kereta takut buat akun baru. User diarahkan membuat akun baru. Semua belum pada aktif. Lalu kita ini perjalanannya di program ya. Penjelasannya sama tadi, cuma ini lebih bagus untuk program yang dibuat gitu. Dia bisa top up, dia bisa menambahkan saldo, bisa top up gitu. Itu lagi stopnya lagi ada back dulu. Oke, lagi jalan, lagi proses. Sudah muncul ini. Muncul notif BCA, muncul notif karena kita belum punya akunnya. Jadi pas kita login dia muncul sama kayak tadi, start number, ya kan, start number kalau login gitu. Contohnya kita belum mempunyai PIN, terus saya takut.
kita setup. Jadi seperti itu. Superhero. Sobat Transaksi dia akan berkurang dan yang kita kirim akan bertambah. Jadi tentang Android Studio, jadi kita akan membuat baru. Sekarang kita mau membuat baru. Sekarang kita mau membuat baru program. Kita tulis new project. Tipenya itu tipenya mungkin lalu kita buat nama projectnya bisa apa sama seperti di sini. Misalkan kita akan membuat lagi button atau apa gitu, kita masukin linear layout, kita buat lagi gitu. Buat pakai linear layout, lalu layout listnya itu HTML, itu ke bawah, itu tinggi 300 pixel. Sekarang kita akan membuat button lagi di samping atau di bawah dia. Nah, dia akan muncul di sampingnya gitu. Pokoknya kayak gitu aja. Lalu kita akan mau masukin icon, kita ke dribble, kita buat, kita masukin tadi di sini vector asset. Nah, kita klik ini banyak tampilan icon. Kita mau pakai icon apa? Nah, di sini ada radar, ada radio, ada
dashboard. Pengaturan terus sama yang bisa diganti. Error semua ya. Kita seperti ini. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by Ini step. proyek The teman clock saya is ticking, but yang there's no bisa time for me. I've been flying from town to town, melakukan transaksi from London to Taiwan. I've been all around transaksi the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. melakukan transaksi jadi nominal nominalnya akan bertambah dan berkurang gitu. Jadi dia bisa top up, bisa sekarang ini aja kita masukkan kode misalkan ya. Nah itu ada notif from card number. Nah, contoh kita bikin apapun aja nah ini card nomornya bukan 34 kita harus ngapalin 34 37 32 oke. Kita buat akun 2 dulu ya, langsung saja. Nah ini 007383 kita masuk ke akun ini kan passwordnya tadi 343772 oh tujuan. Nah dia masuk di sini RP0. Nah kita transfer ke si rekening yang ini. Kita 007382. Nah nominalnya misalkan 8.000 yang mana kita masuk dulu ke akun yang satunya.
bukan 2. Salah berat dulu. Tetapi satu cuma 5 kita masukin begini 34 37. Kita top up dulu coba, kita top up misalkan 10.000, nah 10 perak. Nah kita transfer transfer ke 57 ke rekening 57 15 5 7. Nah kita transfer misalnya 5 perak. Nah transfer X-Don sekarang kita masukin. Nah dia berkurang kan, dia berkurang nominalnya kita top up lagi di kita sekarang 10.000 105 jadinya. Nah kita kembali masuk, tadi kan kita udah transfer ke rekening yang 57 15. Untuk apakah ya, ada saldonya, ada kan saldonya. Nah seperti itu yang dosen maksudnya, seperti ini. Nah saya akan merapikan lagi, nanti saya akan menjelaskan tutorial selanjutnya itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.